pembahasan yang pertama adalah tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Nah, jadi tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor apakah laporan keuangan ini telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, dan ini juga disesuaikan dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Dan pendapat auditor ini tentu menambah tingkat kepercayaan laporan yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Dan untuk beberapa perusahaan publik, auditor juga menerbitkan laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan seperti yang dipersyaratkan oleh bagian 404 Sarbanes-Oxley Act, di mana auditor ini mengumpulkan bukti untuk mencapai kesimpulan tentang apakah laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar dan untuk menentukan efektivitas pengendalian internalnya. Nah, jika auditor ini merasa kurang yakin terhadap laporan keuangan yang disajikan, nah maka auditor ini bertanggung jawab untuk menyampaikan hal tersebut di laporan auditornya. Adapun langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit, yang pertama itu adalah memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Lalu yang kedua adalah membagi laporan keuangan itu menjadi berbagai siklus. Dan yang ketiga adalah mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Dan yang keempat adalah mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Dan yang kelima adalah mengetahui tujuan audit khusus untuk transaksi, akun, dan pengungkapan. Baiklah, yang kedua adalah tanggung jawab manajemen. Nah, tanggung jawab manajemen ini berhubungan dengan penyajian laporan keuangan. Dan tanggung jawabnya itu adalah untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik dan menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai dan membuat representasi atau menyajikan laporan keuangan yang wajar. Dan ini merupakan tanggung jawab manajemen, bukan pada auditor. Mengapa? Karena memang manajemenlah yang menjalankan bisnisnya setiap hari. Manajemen juga akan lebih banyak tahu mengenai transaksi yang ada di perusahaannya, dan ini bukanlah tanggung jawab dari auditor. Nah, sebaliknya, pengetahuan auditor tentang hal-hal tersebut dan pengendalian internal terbatas hanya di saat ia melakukan audit. Dan laporan tahunan dari banyak perusahaan publik itu mencakup pernyataan tentang tanggung jawab manajemen dan hubungannya dengan kantor akuntan publik. Nah, tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan ini berkaitan dengan privilege atau hak istimewa untuk menentukan penyajian dan mengungkap apa yang dianggap perlu. Nah, jika manajemen ini bersikeras dengan pengungkapan laporan keuangan yang menurut auditor ini tidak dapat diterima, maka auditor dapat memilih untuk menerbitkan pendapat tidak wajar atau pendapat wajar dengan pengecualian, atau ia dapat mengundurkan diri dari penugasan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor, yaitu dalam verifikasi laporan keuangan. Jadi, di dalam standar auditing AICPA telah menyatakan bahwa tujuan keseluruhan auditor itu ada dua. Yang pertama, memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji material, baik dalam kecurangan ataupun kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan tentang laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar. Yang kedua, melaporkan tentang laporan keuangan dan juga mengomunikasikannya seperti yang telah disyaratkan dalam standar auditing, yaitu sesuai dengan temuan auditor. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji material ini mencakup beberapa istilah dan frasa penting. Yang pertama, salah saji yang material versus tidak material. Jadi, salah saji ini umumnya dianggap material jika gabungan kekeliruan atau kesalahan dan juga kecurangan yang tidak dikoreksi dalam laporan keuangan. Jadi, kemungkinan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan orang yang wajar dalam menggunakan laporan tersebut. Jadi, walaupun sulit untuk mengukur materialitas, auditor ini harus bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa ambang batas materialitas telah terpenuhi. Namun diperlukan biaya yang sangat besar bagi auditor untuk memikul tanggung jawab dalam menentukan semua kekeliruan ataupun kesalahan dan juga kecurangan yang tidak material.
2. Kepastian yang layak. Jadi kepastian yang layak ini adalah tingkat kepastian yang tinggi, tetapi tidak absolut bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji material. Konsepnya itu di mana auditor bukanlah pengungkap ataupun penjamin atas kebenaran dari laporan keuangan ini. Dengan demikian, audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar auditing bisa saja gagal mendeteksi salah saji material. Ada 3 alasan mengapa auditor itu bertanggung jawab atas kepastian yang layak tapi tidak absolut. Yang pertama, sebagian besar bukti audit itu dihasilkan dari pengujian sampel populasi. Hal ini seperti piutang atau persediaan. Pengambilan sampel ini kan mengandung beberapa risiko yang akibatnya itu tidak terungkapnya salah saji material. Bahkan dengan itikat yang baik ataupun integritas yang tinggi, auditor itu dapat saja membuat kesalahan dalam penilaiannya. Yang kedua, presentasi akuntansi itu mengandung estimasi yang kompleks, yang secara inheren itu juga melibatkan ketidakpastian dan juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa di masa depan. Akibatnya itu, auditor dia harus menggunakan bukti audit yang persuasif tapi tidak meyakinkan. 3. Laporan keuangan yang disusun dengan penuh kecurangan seringkali membuat auditor itu kesulitan. Bahkan mungkin itu tidak terdeteksi oleh auditor, terutama bila ada kolusi di kalangan manajemen perusahaan. Jadi, kesimpulannya, auditor itu dia tidak akan mengungkapkan semua salah saji material dalam setiap auditnya, karena biayanya itu cukup besar, akibatnya tidak praktis secara ekonomis. Pertahanan auditor apabila terjadi kesalahan material yang tidak terungkap itu adalah melakukan audit sesuai dengan standar auditing. 3. Kekeliruan atau error versus kecurangan atau fraud. Jadi kekeliruan ini adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Contohnya adalah kesalahan perhitungan harga yang dikalikan dengan kuantitas pada faktur penjualan. Sementara kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Contohnya itu dengan melebih-lebihkan sajian penjualan menjelang tanggal neraca untuk meningkatkan laba yang akan dilaporkan. Jadi kecurangan ini dibedakan menjadi 2. Ada misprosiasi aset yang juga sering disebut dengan penyalahgunaan atau kecurangan karyawan. Contoh dari penyalahgunaan aset ini adalah petugas yang mengambil uang tunai pada saat penjualan dilakukan dan tidak memasukkan penjualan tersebut ke kasir. Lalu yang kedua, pelaporan keuangan yang curang yang seringkali disebut dengan kecurangan manajemen. Contohnya adalah penyajian berlebihan yang disengaja atas penjualan di dekat tanggal neraca untuk meningkatkan laba yang akan dilaporkan. 4. Skeptisisme profesional. Untuk mencapai audit yang dapat memberikan kepastian yang layak dalam mendeteksi baik kekeliruan maupun kecurangan yang material dalam pelaporan, audit itu harus dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional atas semua aspek penugasannya. Auditor di sini tidak boleh berasumsi bahwa manajemen tidak jujur, tapi kemungkinan ketidakjujuran itu harus dipertimbangkan. Pada saat yang sama, auditor juga tidak boleh berasumsi bahwa manajemen tidak diragukan lagi kejujurannya. Ada 2 aspek skeptisisme profesional. Yang pertama, questioning mind, yaitu auditor itu dia menangani audit dengan pandangan mental percaya tapi verifikasi. Yang kedua, penilaian kritis terhadap bukti audit atas setiap bukti audit yang diperoleh, yaitu mencakup pengajuan pertanyaan yang menyelidik dan perhatian pada inkonsistensi. 5. Kecurangan yang berasal dari laporan keuangan yang curang versus misapropriasi aset. Jadi pelaporan keuangan yang curang maupun dalam penyalahgunaan aset itu berpotensi berbahaya bagi pengguna laporan keuangan. Tapi ada perbedaan di antara keduanya. Pada pelaporan keuangan yang curang itu akan merugikan pengguna karena memberikan informasi yang salah dalam mengambil keputusan. Sedangkan pada dalam penyalahgunaan aset itu akan merugikan pemegang saham, kreditur, dan lainnya. Karena aset tidak lagi tersedia bagi pemilik yang sah. Biasanya pelaporan keuangan yang curang ini dilakukan oleh manajemen, terkadang tanpa sepengetahuan karyawan. Manajemen ini dia berada dalam posisi untuk membuat keputusan akuntansi dan juga pelaporan tanpa sepengetahuan karyawan. Contohnya adalah keputusan untuk menghilangkan pengungkapan catatan kaki penting tentang litigasi yang tertunda.
Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kekeliruan atau kesalahan dan juga kecurangan. Jadi sebenarnya sebagian besar waktu auditor itu dihabiskan untuk merencanakan dan juga melakukan audit dalam mendeteksi kesalahan yang tidak disengaja oleh manajemen maupun karyawan. Biasanya kesalahan yang ditemukan itu berupa kesalahan perhitungan, kelalaian, kesalahpahaman, kesalahan dalam penerapan standar akuntansi, dan juga peringkasan serta deskripsi yang tidak benar. Sebenarnya, standar auditing itu dia tidak membedakan antara tanggung jawab auditor ini dalam mencari kesalahan maupun dalam mencari kecurangan. Auditor di sini dituntut harus memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan ini telah bebas dari salah saji yang material. Dalam standar pun juga mengakui bahwa penipuan itu seringkali lebih sulit dideteksi oleh auditor karena biasanya manajemen maupun karyawan tersebut melakukan atau menyimpan atau menyembunyikan penipuan tersebut. Namun kesulitan dalam pendeteksian ini tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan juga melaksanakan audit dengan benar untuk mendeteksi salah saji material, baik salah saji dalam kekeliruan atau kesalahan ataupun dalam kecurangan. Selanjutnya kita memasuki penjelasan mengenai tanggung jawab auditor untuk menemukan tindakan ilegal. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih tindakan ilegal itu? Tindakan ilegal didefinisikan sebagai suatu pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah yang selain dari kecurangan atau penipuan. Nah, tindakan ilegal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tindakan ilegal yang berdampak secara langsung, dan yang kedua tindakan ilegal yang berdampak secara tidak langsung. Untuk yang pertama, tindakan ilegal yang berdampak secara langsung itu merupakan pelanggaran hukum dan peraturan tertentu yang memiliki dampak keuangan langsung pada saldo akun tertentu dalam laporan keuangan. Misalnya, pelanggaran undang-undang pajak federal yang secara langsung mempengaruhi beban pajak, penghasilan, dan juga utang pengajak penghasilan. Nah, pada tindakan yang secara langsung ini, auditor memiliki tanggung jawab yang sama dengan tanggung jawab auditor terhadap kesalahan dan juga kecurangan. Yang kedua, itu tindakan ilegal yang berdampak secara tidak langsung, yang mana kebanyakan tindakan ilegal ini mempengaruhi laporan keuangan hanya secara tidak langsung. Maksudnya gimana sih? Nah, ini contohnya seperti ketika suatu perusahaan melanggar undang-undang perlindungan lingkungan, laporan keuangan hanya terpengaruh jika suatu perusahaan tersebut dikenai denda atau sanksi. Dan juga potensi denda dan sanksi yang material secara tidak langsung mempengaruhi laporan keuangan dengan menciptakan kebutuhan untuk mengungkapkan kewajiban kontingensi atas jumlah potensial yang pada akhirnya mungkin akan dibayarkan. Untuk tingkatan yang kedua, itu akumulasi atau pengumpulan bukti dan tindakan lainnya apabila ada alasan untuk mempercayai tindakan ilegal yang berdampak langsung atau tidak langsung telah terjadi. Pada tingkatan yang kedua ini, auditor dapat menemukan indikasi tindakan ilegal yang mungkin dengan berbagai cara. Sebagai contohnya, notarian rapat dapat mengindikasikan bahwa sedang berlangsungnya proses investigasi oleh sebuah lembaga pemerintah, atau auditor mungkin telah mengidentifikasi sejumlah pembayaran yang bernilai besar dan tidak biasanya terjadi kepada konsultan atau pejabat pemerintah. Dan tingkatan yang ketiga itu tindakan ketika auditor mengetahui tindakan ilegal. Nah, tindakan apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan itu mempertimbangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan. Pengaruh tersebut mungkin rumit dan sulit diselesaikan. Nah, sebagai contohnya, pelanggaran terhadap undang-undang hak sipil dapat menimbulkan denda yang sangat besar, tapi hal itu juga dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan dan karyawan kunci yang dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban yang akan terjadi di masa depan nantinya. Baiklah, selanjutnya adalah financial statement cycle.
Audit dilakukan dengan membagi laporan keuangan menjadi beberapa segmen atau komponen menjadi lebih kecil. Pembagian ini membuat proses auditing menjadi lebih mudah untuk dikelola dan membantu dalam penugasan tugas kepada setiap anggota tim audit. Misalnya, sebagian besar auditor memperlakukan aset tetap dan wesel bayar sebagai segmen yang berbeda. Setiap segmen diaudit secara terpisah tetapi tidak sepenuhnya independen. Contoh, audit aset tetap dapat mengungkapkan wesel bayar yang tidak dicatat. Nah, setelah audit setiap segmen selesai, termasuk hubungan timbal balik dengan segmen lain, hasilnya kemudian digabungkan dengan menghasilkan sebuah kesimpulan. Ada berbagai cara untuk mensegmentasikan audit. Cara umum untuk mensegmentasikan audit adalah dengan menjaga jenis atau kelas transaksi dan saldo akun yang terkait erat dalam segmen yang sama. Pendekatan ini disebut pendekatan siklus. Misalnya, penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, dan pembebanan piutang tak tertagih adalah 4 golongan transaksi yang menyebabkan piutang usaha meningkat dan menurun. Oleh karena itu, mereka semua adalah bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Baiklah, selanjutnya, terdapat 5 siklus dalam financial statement cycle. Pertama, ada siklus sales and collection, yang mana jurnal yang terlibat di dalam siklus ini adalah pertama, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal umum. Sedangkan akun-akun buku besar yang terlibat adalah pertama ada cash in bank, lalu ada trade accounts receivable, ada account receivable, allowance for uncollectible accounts, lalu ada sales return and allowance, and bad debt expense. Selanjutnya ada siklus acquisition and payment cycle. Jurnal yang terlibat di dalam siklus ini adalah acquisition journal, cash disbursements journal, dan juga jurnal umum. Lalu, akun buku besar yang terlibat di dalam siklus ini adalah pertama ada cash in bank, terus ada inventories, prepaid expense, land, building, computer and other equipments, dan lain-lain. Lalu ada siklus payroll and personnel. Pada siklus payroll and personnel ini, jurnal yang terlibat adalah payroll journal dan juga jurnal umum. Sedangkan akun buku besar yang terlibat pada siklus ini adalah pertama ada cash in bank, lalu ada accrued payroll, lalu ada accrued payroll taxes, salaries and commissions, sales payroll taxes, executive and office salaries, and administrative payroll taxes. Selanjutnya ada siklus inventory and warehousing. Jurnal yang terlibat adalah acquisition journal, sales journal, dan juga jurnal umum. Sedangkan akun buku besar yang terlibat adalah inventories dan cost of goods sold. Lalu siklus selanjutnya yang terakhir ada capital acquisition and repayment. Jurnal yang terlibat adalah acquisition journal, cash disbursement journal, dan juga jurnal umum. Akun buku besar yang terlibat adalah cash in bank, notes payable, long-term notes payable, dan lain-lain. Lalu, apa sih hubungan antara setiap transaksi cycle tersebut dengan kas umum? Biasanya akan ada modal yang umumnya berbentuk uang. Nah, uang ini biasanya digunakan untuk membeli aset tetap, bahan baku, dan lain sebagainya. Pembelian aset tetap dan bahan baku ini masuk ke dalam siklus acquisition and payment. Selanjutnya, uang juga digunakan untuk membayar gaji karyawan yang merupakan bagian dari siklus payroll and personnel cycle. Nah, gabungan dari acquisition and payment cycle dan juga payroll and personnel cycle ini merupakan bagian dari inventory and warehousing cycle. Inventory and warehousing cycle ini kemudian akan menghasilkan persediaan yang nantinya akan dijual. Nah, penjualan ini merupakan bagian dari sales and collection cycle. Pada siklus sales and collection cycle ini akan menghasilkan pendapatan berupa uang lagi yang kemudian masuk lagi ke dalam general cash. Nah, uang pada general cash ini kemudian nantinya juga akan digunakan untuk membayar dividen dan juga bunga dan juga modal keuangan.